Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang pelepasan aset tetap atau biasanya disebut dengan disposal asset. Dalam sebuah bisnis, biasanya diperlukan sebuah aset tetap untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Kita butuh mobil untuk akomodasi karyawan-karyawan kita. Kita butuh printer untuk ngeprint dokumen-dokumen. Kita juga butuh gedung untuk tempat karyawan bekerja. Atau juga kita juga butuh laptop nih untuk main Zuma. Mereka-mereka inilah yang disebut dengan aset tetap. Mereka ini juga mempunyai umur penggunaan atau umur manfaat. Karena biasanya aset tetap ini diproyeksikan akan memberikan manfaat kepada perusahaan lebih dari 1 tahun. Nah, ketika sudah melewati umur manfaatnya, perusahaan biasanya akan melakukan disposal aset nih, atau pelepasan aset. Kan nggak mungkin kan perusahaan kalian masih gunain mobil Kijang yang kayak gini untuk operasional kendaraan sehari-harinya. Pasti udah lebih sering masuk bengkel nih dibanding untuk operasional perusahaan. Terkadang pelepasan aset nggak harus nunggu umur manfaatnya udah habis nih. Kita bisa melakukan pemusnahan aset ataupun pelepasan aset di umur produktifnya atau di umur masa manfaatnya. Kita ambil contoh untuk perusahaan bajai. Misalnya perusahaan bajai ingin melakukan peremajaan kendaraan. Nah, peremajaan kendaraan ini kita nggak bakal nunggu sampai bajainya benar-benar nggak bisa dipakai. Pasti di umur 3 atau 4 tahun ini kita akan melakukan peremajaan armada bajai kita. Tentunya peremajaan armada bajai ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan kita. Jadi cara pelepasan aset itu ada 2 bentuk nih. Bisa aja langsung dijual, jadi bajai yang lama tadi langsung ditukar aja sama duit. Tapi kalau memang bajainya nggak laku ya udah kita buang aja atau kita musnahin. Musnahinnya ini kita nggak bisa buang aja langsung ke Bantar Gebang ya untuk bajai-bajai yang lama kita. Kita biasanya nyuruh orang ataupun melakukan pemusnahan atas aset tetap ini. Dalam case ini adalah memusnahkan bajai kita. Nah, memusnahkan ini kan nggak mungkin gratis ya. Jadi kayak bakal nyuruh orang ataupun nge-hire company lain untuk melakukan pemusnahan. Jadi kayak bakal ada cost-nya lagi atau biayanya lagi untuk melakukan pemusnahan ini. Jadi opsi jual lah yang bakal jadi pilihan terbaik untuk melakukan pelepasan aset itu. Lalu bagaimana kalau bajainya dicolong orang atau hilangnya itu benar-benar ya beneran hilang gitu? Kalian bisa lapor ke kantor polisi ya. Jadi untuk melakukan pelaporan kehilangan. Nah, laporan kehilangan inilah yang bakal jadi dokumen pendukung untuk melakukan pelepasan aset gitu. Jadi bukti hilang ini kita kasih ke bagian finance untuk melakukan penghapusan aset di bukunya mereka. Jatuhnya sama aja sih, sama kayak ngebuang aset, tapi memang nggak ada ongkos ngebuangnya aja gitu. Ketika kalian melakukan pelepasan aset untuk opsi yang memusnahkan, kalian hanya bisa menggunakan NBV ataupun nilai bukunya. Sedangkan untuk pelepasan aset dengan opsi jual, kalian bisa menggunakan nilai buku atau juga menggunakan nilai market value ataupun nilai pasar. Sebenarnya NBV ini yang paling gampang karena kita tinggal mengurangi harga perolehan dengan total depresiasi yang telah kita lakukan selama penggunaan aset tersebut. Atau gampangnya nilai perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Market value ini nih yang lumayan rada ribet karena kalian harus melakukan appraisal ulang nih untuk aset kalian itu. Misalnya nih ya, untuk bajai yang udah berumur 3 tahun, kalau memang dijual di pasar kira-kira berapa ya harganya gitu. Atau untuk mau gampangnya, kalian bisa meng-hire KJPP atau kantor jasa penilai publik untuk melakukan appraisal tersebut. Tapi memang pasti ada biayanya lagi ya untuk melakukan appraisal tersebut. Kalian udah paham konsepnya, sekarang bagian termudah nih, yaitu menjurnal. Kalian hanya tinggal ngebalik total akumulasi depresiasi atas aset tersebut dengan lawannya adalah harga perolehan aset tersebut. Balik lagi ke perusahaan bajai tadi, misalnya kalian membeli sebuah bajai dengan harga 70 juta, lalu telah terdepresiasi sebesar 50 juta. Jadi kelihatannya NBV-nya sisanya adalah 20 juta. Bajai ini kita mau jual nih ya ke perusahaan ini, kita nggak ada yang mau beli. Akhirnya kita jual aja nih ke tukang loak. Ternyata tukang loak hanya mau ngebayarin sebesar 5 juta aja nih atas bajai yang tadi. Nah, udah kelihatan ya. Kira-kira menurut kalian ini bakal untung atau rugi? Ya, bener banget. Kalian bakal mengalami rugi sebesar 15 juta. Yaitu NBV-nya 20 juta dikurangi harga penjualannya yaitu 5 juta. Sama seperti yang gue bilang tadi, untuk pelepasan aset sebenarnya ngebalik cost-nya atau biayanya atau harga perolehannya pada akumulasi depresiasi gitu.
Jadi tinggal masukin aja nih harga perolehannya di kredit adalah 70 juta, lalu total depresiasinya atau total akumulasi depresiasinya di debit nih. Nah ini pakai angka bukan 70 juta, tapi angka yang total, tapi menggunakan angka depresiasi yang telah dilakukan selama penggunaan budget tersebut. Kalau cash yang tadi adalah 50 juta, maka total akumulasi depresiasinya adalah 50 juta di debit. Lalu masih ada selisih nih, 20 juta. Kita masukin kemana nih? Kalau di cash yang tadi, karena kita jual ke tukang ngelok cuma di harga 5 juta, maka kita bakal dapat uang cash sebesar 5 juta. Ya. Jadi 5 jutanya ini kita jurnal juga di bagian debit, yaitu cash sebesar 5 juta. Nah, sisanya ini nih yang bakal jadi gain or loss atas pelepasan aset gitu. Jadi rugi atau laba atas pelepasan aset. Akun laba atau rugi atas pelepasan aset ini adalah akun expense atau akun temporary yang bakal masuk ke P&L kalian. Lalu bagaimana kalau memang bajanya nggak laku dijual, akhirnya kita melakukan pemusnahan. Dan ternyata biaya untuk memusnahkannya itu adalah sebesar 3 juta. Kita modifikasi aja sedikit ya. Sama kayak tadi, untuk kreditnya adalah harga perolehan yaitu 70 juta, lalu untuk total akumulasi depresiasi yang sama juga 50 juta di debit. Nah, sisanya ini nih yang bakal masuk ke akun yang sama nih, yaitu laba atau rugi atas pelepasan aset, di mana angkanya ini adalah NBV-nya yaitu 20 juta dan ditambah harga untuk pemusnahannya yaitu 3 juta. Jadi kalian bisa langsung gabung aja nih ya. Laba atau rugi atas pemusnahan aset sebesar 23 juta di debit. Nah, sekarang udah tahu ya gimana konsepnya atas perolehan aset, depresiasi aset, hingga pelepasan aset. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, nanti gue bisa bantu jawab. Semoga ilmunya bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.